Baik, semeton kabar Mambang, suara Tapanan. Pada kesempatan kali ini, yaitu Jumat tanggal 12 Mei 2023, saya menyempatkan diri untuk melihat pameran atau festival anggrek di lapangan Renon Denpasar atau di kawasan Bajra Sandi. Nah, menurut beberapa informasi bahwa penyelenggaraan festival anggrek kembali internasional ini diselenggarakan oleh PAI, yaitu adalah Perhimpunan Anggrek Indonesia Bali, yang diselenggarakan yaitu mulai tanggal 4 sampai 14 Mei 2023. Nah, seperti yang terlihat atau semeton saksikan di depan layar HP semeton ini, jadi ada berbagai jenis anggrek yang cukup beraneka ragam. Ini jenisnya itu dari luar maupun dari dalam negeri. Dalam pameran tersebut ditampilkan sebanyak 700 jenis anggrek dari luar Bali dan 25 jenis anggrek Bali yang diikuti peserta dari berbagai daerah se-Indonesia dan peserta dari luar, yaitu Malaysia, Singapura, dan Taiwan. Nah, ini ada beberapa penempatan anggrek yang ditata rapi, seperti ada yang digantung, ditempel pada pohon, dan ditempatkan di pot. Suku anggrek merupakan satu suku tumbuhan berbunga dengan anggota jenis terbanyak tersebar di luas dari daerah tropika basah. Meskipun sebagian besar anggotanya ditemukan di daerah tropika, kebanyakan anggota suku ini hidup sebagai epifit, terutama yang berasal dari daerah tropika. Anggrek di daerah beriklim sedang biasanya hidup di tanah dan membentuk umbi sebagai cara beradaptasi terhadap musim dingin. Organ-organnya yang cenderung tebal dan berdaging atau sukulen membuatnya tahan menghadapi tekanan ketersediaan air. Anggrek epifit dapat hidup dari embun dan udara lembab. Akar serabut tidak dalam. Jenis-jenis epifit yaitu mengembangkan akar sukulen dan melekat pada batang pohon tempatnya tumbuh, namun tidak merugikan pohon inang. Ada pula yang tumbuh geofitis, dengan istilah lain terrestria, artinya tumbuh di tanah dengan akar-akar di dalam tanah. Ada pula yang bersifat sapropit, tumbuh pada media daun-daun kering dan kayu-kayu lapuk yang telah membusuk menjadi humus. Pada permukaan akar sering kali ditemukan jamur akar yang bersimbiosis dengan anggrek. Batang anggrek
berruas-ruas. Anggrek yang hidup di tanah atau anggrek tanah, batangnya pendek dan cenderung menyerupai umbi. Sementara itu, anggrek epipit batangnya tumbuh baik, seringkali menebal dan terlindungi lapisan lilin untuk mencegah menguapkan berlebihan. Pertumbuhan batang dapat bersifat memanjang, meninggi, atau melebar, tergantung marganya. Anggrek monopodial berarti satu kaki, hanya memiliki satu batang dan satu titik tumbuh saja. Ini akan membentuk tangkai bunga dari samping batangnya yang pendek. Anakan sulit tumbuh pada kondisi sehat. Suatu individu dapat memunculkan anakan kecil dari tangkai bunganya. Anggrek ini dapat diperbanyak dengan stek, batang, dan biji. Contoh tipe anggrek ini adalah panda. Anggrek simpodial berarti banyak kaki, jadi memiliki lebih dari satu titik tumbuh. Tunas baru muncul dari sekitar batang utama dan menjalar. Bunga bisa muncul di pucuk atau ruas batang. Batang dapat menjadi umbi, semu, dan sanggup menyimpan air cadangan makanan sebagai alat bertahan hidup. Anggrek ini dapat diperbanyak dengan mudah melalui pemisahan anakan, keki, maupun melalui biji. Contoh anggrek populer tipe ini adalah Dendrobium dan Cattleya. Daun anggrek biasanya opal, memanjang dengan tulang. Daun memanjang pula. Khas daun monokotil. Daun dapat pula menebal dan berfungsi sebagai penyimpan air. Anggrek dikenal sebagai tanaman hias populer yang dimanfaatkan bunganya. Bunga anggrek sangat indah dan variasinya hampir tidak terbatas. Anggrek bisa dijual sebagai tanaman pot maupun sebagai bunga potong. Indonesia memiliki kekayaan jenis anggrek yang sangat tinggi, terutama anggrek epipit yang hidup di pohon-pohon hutan dari Sumatera hingga Papua. Demikian kami dari Kabar Mambang Suara Tabanan. Terima kasih. Sampai jumpa.